Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Iya, sehat ya. Pasti anak-anak sudah sarapan dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Ayu lihat anak-anak sudah hadir ya Cah ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin yuk? Jatahnya siapa? Dek Feby ya. Mas. Ayo Dek Feby silakan dipimpin berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa memulai. Iya, terima kasih. Dek Shailendra, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Ya, supaya bisa mendengar suara dari Bu Ayu. Dek Lendra, ya dimatikan dulu mikrofonnya. Iya, sip. Anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita akan mendengarkan lagu kebangsaan bangsa Indonesia, lagu nasional, lagu wajib ya. Kita akan mendengarkan lagu Maju Tak Gentar. Ditirukan di rumah secara bersama-sama. Ini lagunya. Sudah terlihat ya anak-anak ya? Sudah. Ya, oke, sip. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, tarkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, sudah. Kalian tadi sudah menyanyikan lagu secara bersama-sama yang berjudul lagu Maju Tak Gentar. Dengan kalian mengenal lagu-lagu Indonesia tersebut, Bu Ayu harap kalian lebih mencintai bangsa Indonesia. Gitu ya anak-anak ya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Ada tumbuhan, ada yang bertunas, ada yang umbi akar, umbi batang, umbi daun, nah dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang benda yang ada di sekitar kita. Kemudian nanti kita juga dapat mengukur benda tersebut menggunakan alat ukur penggaris. Untuk lebih memahami materinya, Bu Ayu akan memberikan video. Silahkan nanti kalian cermati video yang akan ditayangkan oleh Bu Ayu. Siap ya anak-anak ya? Iya, siap. Oke, sekarang mikrofonnya dimatikan dulu ya, supaya bisa mendengar video yang akan diputarkan oleh Bu Wahyu. Oke, di David. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama dengan Wahyu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pembelajaran siswa kelas 3. Tema yang ketiga, subtema 1, pembelajaran 1 tentang aneka benda di sekitarku. Agar anak-anak lebih memahami materi kali ini, perhatikan penjelasan dari Bu Ayu berikut ini ya. Kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Aneka benda di sekitarku. Setiap hari, kalian melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Coba perhatikan mainan kalian. Mainan kalian memiliki aneka bentuk dan warna, bukan? Ukuran mainan kalian pun beraneka ragam. Ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Coba perhatikan benda-benda lain di sekitar kalian. Bagaimanakah bentuk, warna, dan ukurannya? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang benda, kita akan mempelajari dulu apa sih benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa atau memiliki berat. Massa diukur dengan cara ditimbang. Berikut Bu Ayu berikan contoh benda dan yang bukan termasuk benda. Yang pertama, ada panas api unggun. Panas api unggun bukan termasuk benda karena tidak memiliki massa atau berat. Ada air. Air termasuk benda. Kemudian ada ember. Ember juga termasuk benda. Kemudian ada musik. Musik tidak termasuk benda karena tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa. Begitu pula dengan cahaya, itu juga bukan termasuk benda. Selanjutnya ada telepon genggam. Telepon genggam termasuk contoh benda karena memiliki berat dan menempati ruang. Kemudian ada gelembung sabun. Gelembung sabun bukan termasuk contoh benda. Yang terakhir ada balon. Balon termasuk contoh benda. Benda tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda antara lain berdasarkan ukuran, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan warnanya. Yang pertama, benda berdasarkan ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita memiliki beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Contohnya ada almari, kemudian ada ban, ada kursi, ada juga buku. Yang kedua, benda berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Di situ ada bola. Berdasarkan bentuknya, bola termasuk benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada juga benda yang berbentuk segitiga, segi empat, prisma, limas, dan lain sebagainya. Yang ketiga,
adalah benda berdasarkan warnanya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada benda yang berwarna ungu, ada juga benda yang berwarna biru, ada juga benda yang berwarna orange. Contoh, benda yang berwarna ungu adalah pensil dan isi tinta. Yang berwarna orange ada penghapus papan tulis dan ada pensil. Serta masih banyak contoh yang lainnya lagi. Nah, secara garis besar, benda dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, menurut jenisnya, ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Contoh benda hidup, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Contoh benda tak hidup, ada batu, ada pensil, dan lain sebagainya. Benda berdasarkan sifat fisiknya, ada 3, berdasarkan ukuran, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan warnanya. Kemudian, ciri benda ada 2. Yang pertama, benda mempunyai massa atau berat. Yang kedua, benda menempati ruang. Nah, adik-adik, untuk mengukur benda, kita memiliki satuan baku atau satuan yang sudah diakui. Untuk mengukur panjang suatu benda, kita biasanya menggunakan penggaris. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter, atau pada penggarisnya biasa disingkat dengan tulisan cm. Kita membacanya dengan sentimeter. Kemudian, bagaimana cara mengukur benda dengan menggunakan penggaris? Nah, contoh yang pertama, di situ ada kapsul. Kapsul tersebut dapat diukur dengan menggunakan penggaris. Kita tempatkan kursor pada angka 0 di penggaris atau yang paling ujung penggaris angka yang paling kecil yaitu 0. Dari angka 0, kita lihat berhenti di mana kapsul tersebut. Ternyata berhenti di angka 4. Berarti panjang kapsul tersebut adalah 4 cm. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Kita dapat mengukur benda-benda di sekitar kita dengan menggunakan penggaris. Selamat mencoba. Di sekitar kita, berdasarkan jenisnya ada 2, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian berdasarkan dengan sifat fisiknya ada 3. Yang pertama ada berdasarkan ukuran, yang kedua berdasarkan bentuk, dan yang ketiga adalah berdasarkan warnanya. Kemudian untuk ciri benda itu sendiri ada 2, yaitu memiliki massa dan menempati ruang. Anak-anak, silakan kalian belajar di rumah dengan rajin ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Demikian penjelasan yang dapat Bu Ayu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah melihat video pembelajaran yang ditayangkan oleh Bu Ayu ya anak-anak ya. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Kita jawab bersama-sama ya anak-anak ya. Ya. Untuk menjawab bersama-sama, mikrofonnya nanti silahkan dihidupkan, dijawab dengan penuh semangat. Kita diskusinya secara klasikal. Jadi satu kelas langsung kita bahas bersama-sama untuk soalnya. Ya. Yuk, untuk panas api unggun, ini kalian disuruh menentukan mana yang benda dan yang bukan benda.
Sudah terlihat atau belum ya anak-anak ya? Ya, ya, ditunggu sebentar, nanti akan terlihat. Panas api unggun. Yuk, ini termasuk benda atau bukan benda ya anak-anak ya? Bukan. Oke, sip, pinter. Panas api unggun itu tidak termasuk benda. Kalau minyak goreng termasuk benda atau bukan ya anak-anak ya? Iya sih, benar. Minyak goreng termasuk benda. Kalau cahaya lampu, benda atau bukan ya? Bukan. Oke, sip, pinter. Karena cahaya lampu tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa. Ember, benda atau tidak ya? Benda. Oke, sip. Es batu, benda atau tidak ya? Benda. Oke. Balon termasuk benda atau tidak? Ya, balon juga termasuk benda. Kalau suara termasuk benda atau tidak ya? Suara? Iya, tidak. Radio? Radio? Iya, benda. Radio termasuk benda. Kalau hewan? Benda. Oke sih, pinter. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan mana yang termasuk benda dan yang bukan benda. Kemudian yang kedua, benda berdasarkan jenisnya. Ada yang pertama benda hidup, yang kedua benda apa ya anak-anak ya? Benda tak hidup. Oke sih, pinter. Yang tak hidup contohnya tadi ada meja, kursi, batu itu. Sifat fisiknya, yang pertama berdasarkan ukuran, yang kedua berdasarkan apa ya anak-anak ya? Bentuk, pintar. Oh iya, warna. Oke, sip. Ada yang jawab bentuk, ada yang jawab warna. Dua-duanya betul. Cirinya sekarang mempunyai massa. Yang kedua apa ya? Menempati ruang. Oke, sip, pintar. Jadi harus ada ruang supaya benda tersebut bisa ditempati. Kemudian yang LKPD yang ketiga. Nah, kita belajar menghitung. Tadi sudah diajari Bu Ayu dalam video. Penghapus berapa ya Cak ukurannya ya? Berapa penghapus? Iya, pinter. 3 cm. Kemudian krayon berapa ukurannya? 7. Iya, 7 cm. Yang krayon berwarna biru yang panjang berapa ya Cahya? Iya, 10 cm. Kemudian pensil. Pensil berapa senti? Iya, 6 cm. Spidol berapa senti? Iya, 12 cm. Kalau yang terakhir, ini ada ballpoint. Berapa senti ya anak-anak ya?
cm. Oke, sip. Nah, kalian tadi sudah membahas LKPD. Sekarang mic-nya dimatikan dulu mic-nya. Mic-nya dimatikan dulu supaya tidak berisik yuk. Dek Lendra, dimatikan dulu mic-nya. Dek Syailendra, mic-nya dimatikan dulu. Ya, Bu. Bisa. Oh ya udah. Yuk anak-anak, kita ambil kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi. Kita tadi sudah belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Kita juga tadi sudah belajar bagaimana cara mengukur benda-benda tersebut dengan menggunakan penggaris ya anak-anak ya. Benda tadi ada berdasarkan jenisnya, ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Kemudian tadi juga berdasarkan sifat fisiknya. Ada benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warnanya. Kemudian ciri benda tadi ada 2. Benda menempati ruang dan memiliki massa. Gitu ya anak-anak ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, sip, pintar. Sip. Anak-anak kelas 3 memang luar biasa. Sip, anak-anak Buahyu semuanya sudah pintar-pintar, pasti sudah paham materi yang sudah diberikan oleh Buahyu. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Oke, sip. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini tadi sudah Buahyu sampaikan. Nanti setelah pembelajaran kalian silahkan mengerjakan tes evaluasi menggunakan quizzes. Nanti linknya akan Buahyu sampaikan di grup ya. Quizzes kan asik ya, itu ada musiknya. Kemudian nanti kalian bisa melihat ada di peringkat berapa. Bisa ya anak-anak ya nanti ya mengerjakan dengan quizzes ya anak-anak ya. Oke, sip. Habis itu nanti dilihat nilaimu berapa. Kalau nilaimu di bawah 60 berarti nanti Buahyu akan memberikan soal remedi. Kalau di atas 60 nanti Buahyu akan memberikan soal pengayaan. Nanti kalian juga bisa mengisi di Google Form berkaitan tentang penilaian sikap. Nanti tinggal diklik saja. Begitu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke, sip. Anak-anak, jangan lupa meskipun kita tidak bisa bertatap muka, kalian juga harus tetap belajar di rumah dengan sungguh-sungguh. Kalau bepergian, jangan lupa mengenakan masker. Kalau habis pergi, jangan lupa mencuci tangan. Dan kalau bepergian, misalnya pergi membeli makan, jangan lupa selalu menjaga jarak. Itu ya anak-anak ya. Untuk pembelajaran besok pagi kita akan belajar masih tentang aneka benda di sekitar kita. Belajar tentang benda yang terbuat dari kayu. Oke anak-anak, siap ya? Kemudian sebelum Buahyu mengakhiri pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu daerah. Judulnya Cublek Cublek Suwek. Nanti bisa ditirukan di rumah ya anak-anak ya. Ini lagunya.
Cublak-cublak surung ngiting gelenteng membuka tundung budel pak lerak leres sopong guyung gelek ake sir pong gelek kopong sir pong gelek kopong sir pong gelek kopong cublak-cublak surung ngiting gelenteng membuka tundung budel pak lerak leres sopong guyung gelek ake sir pong gelek kopong sir pong gelek kopong sir pong gelek kopong. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu daerah secara bersama-sama, yaitu Cublek-Cublek Suwung. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum diakhiri, yuk Dek Feby dipimpin berdoa dulu yuk, seperti yang tadi. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Iya, oke sip, pintar. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Besok kita belajar harus dengan lebih semangat lagi ya anak-anak ya. Sebelum kita keluar dari Google Meet, kita foto terlebih dahulu ya. Yuk kita foto. Nah, gini. Mau gini atau gini? Jempol ya. Oke, silakan. Jempol tangannya diangkat semua dulu. Kita foto. 1, 2. Oke, sip sudah. Oke, sudah selesai untuk pembelajaran yang pertama. Boleh keluar anak-anak, besok kita berjumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum.